Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat bernapas, dapat bergerak, dan banyak sekali nikmat yang tidak dapat kita hitung dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pena menjadi seandainya pohon menjadi penanya dan lautan menjadi tintanya, maka nikmat Allah tersebut tidak dapat ditulis, tidak dapat dihitung saking banyaknya. Dan teruslah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau di dakwah Islamiyah ini sangat-sangat berat. Beliau dilempari batu, diludahi, dikatakan orang gila dan lain sebagainya, sehingga beliau tetap bertahan berdakwah di jalan Allah, di dakwah Islamiyah ini, sehingga dapat kita rasakan sampai sekarang dan kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mata kuliah ini adalah dakwah multimedia yang diampu oleh Bapak Ipan Sunata, SOS IMA. Pembahasan mengenai dakwah di era media baru yang ditulis oleh Dr. Muhammad Fahru Roji. Saya akan membahas tentang dimensi dakwah. Secara terminologi yang paling sederhana, dakwah dapat ditemui dalam banyak bentuk: ceramah, pengajian, diskusi, takblik akbar, bahkan obrolan-obrolan santai dalam konteks membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Kerap kali dipahami sebagai aktivitas dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Kata ini berasal dari fi'il atau kata kerja, da'a yada'u, yang artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Menurut saya, dakwah itu adalah mengajak, menyeru, dan memanggil untuk menjadi lebih baik ke depannya kepada penerima dakwah atau mad'u, sehingga dalam proses ini penerima dakwah dapat menerima apa yang kita sampaikan. Aktivitas dakwah memiliki dimensi besar, yaitu dimensi kerisalahan dan kerahmatan, di mana dimensi tersebut side of the same coin, dua sisi koin yang sama, yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks yang luas, dimensi kerisalahan adalah menyampaikan teks agama sebagai ajaran manusia. Dimensi kerahmatan adalah implementasi sebagai praktik sosial kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk aktivisme. Dimensi kerisalahan adalah pemahaman dakwah merupakan upaya menyampaikan risalah atau ajaran dirujuk dari teks-teks agama. Aktivitas dakwah dalam bentuk komunikasi yang dikenal dengan istilah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Berbeda dengan dakwah, tablik lebih spesifik sedangkan dakwah lebih luas. Tablik identik dengan komunikasi keagamaan dalam konteks public speaking. Aktivitas dakwah yang kedua, khutbah. Khotbah biasanya diartikan sebagai berbicara. Khotbah juga dakwah dalam bentuk aktivitas
komunikasi, tetapi bedanya dengan tabligh dan tausiah adalah khotbah dilakukan dengan konteks tertentu dan ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satu contoh khotbah salat Jumat bagian dari salat Jumat yang dipenuhi dan tidak boleh ada candaan di dalamnya. Ketiga adalah tausiah. Tausiah dan tabligh memiliki kesamaan dalam menyampaikan informasi agama. Secara bahasa, tausiah adalah nasihat atau wasiat tentang kebaikan yang didasari ajaran agama Islam. Dimensi kerahmatan. Dimensi kerahmatan adalah model bagi kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai upaya perwujudan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Baiklah, itulah pembahasan saya mengenai dimensi dakwah. Yang pertama ada dimensi kerisalahan dan yang kedua ada dimensi kerahmatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.